Kalau sampean mendoakan banyak ingin jadi orang kaya, pasti kemiskinan semakin mendekat, mengejar juga. Itu pasti, karena tak pernah disyukurin wong itu ciptaan Allah juga. Makanya kalau saya itu berdoa tidak pernah minta kaya, cuman ingin jadi orang kaya. Saya selalu mohon kepada Allah, ya Allah jadilah kami, keluarga kami, jemaah kami selamat dari kemiskinan. Tidak nyebut kalau kaya karena gandingannya soalnya. Tidak mungkin berpisah gandingannya, tidak mungkin. Dipisah oleh Allah tidak mungkin karena diciptakan itu satu kali kaya dan miskin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Kita harus banyak bersyukur karena Allah masih memberi kenikmatan sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Cuman sehat itu harus disyukuri dengan kedekatan kita kepada Allah dan Rasulullah, dengan penuh rasa cinta, rasa yakin yang tidak bisa diukur dengan keyakinan apapun. Karena tanpa keyakinan yang didorong dengan rasa cinta, semuanya akan mustahil untuk kita berhasil. Jangankan cuma duniawi, kita tidak yakin dalam waktu ibadah kepada Allah, maka tidak akan bisa menghasilkan ibadah itu sendiri. Apalagi urusan dunia. Jangan karena hal sepele lalu kita lupa berzikir kepada Allah. Jangan karena sesuatu hal yang menjadi cobaan lalu kita tidak mendekat kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Sulit memang untuk kita berhasil, karena kita itu berlomba dengan pikiran dan diri kita sendiri. Tadi asar saya bahas tentang nafsu. Nafsu itu tidak ada wujud, walaupun nafsu itu macamnya 7 di dalam kitab saya yang saya tulis, itu tidak ada wujud, yang ada rasa. Rasa apa? Rasa kita sendiri yang dipersoalkan, yang jadi perjuangan dan persoalan bagi kita sendiri. Wujudnya tidak ada, Pak. Dan karena tanpa wujud, maka tanpa wujud itu sendiri yang akan membawa kita kepada hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu tidak ada, Pak. Tidak ada wujudnya, yang ada rasanya. Karena nafsu itu diri kita, makanya disebut nafsu. Memang diri kita sendiri yang berperang dengan diri kita sendiri, berperang dengan kemauan kita sendiri. Memang jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Tidak akan mampu diri kita berjalan kepada menuju Allah kalau tidak tenang jiwa kita, karena memang diri kita. Jangankan mau masuk surga, berzikir aja kalau pikiran tidak tahu arahnya tidak bisa. Kadang orang memaknakan nafsu itu ada wujud, tidak ada, Pak. Sama sekali tidak ada. Sampai detik ini saya belum ketemu wujud nafsu itu sendiri. Tidak berwujud kecuali diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Sampeyan bertengkar dengan pikirannya sendiri, kadang menyalahkan orang lain. Sampeyan bertengkar dan bergejolak dengan perasaannya sendiri, sehingga sampeyan seolah-olah tidak punya teman di sekelilingnya, padahal memang sampeyan sendiri yang sempit pikirannya. Itulah hawa nafsu yang menyelimuti diri kita semua. Tidak ada. Makanya kita dekat kepada Allah itu agar menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah dan disayang oleh Rasulullah. Tanpa seperti itu tidak mungkin bisa kita mendekat kepada Allah. Kuncinya zikir, Pak. Zikir dan bersolawat. Makanya kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, dalam Al-Quran, wallahu alladhina yakhrujuna minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu senang dekat kepada kekasihnya yang beriman. Tapi siapa orang yang beriman? Orang yang memang Allah bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya dari kotoran yang memang
Itu kotoran hati itu bukan debu Pak, bukan. Tapi tidak berzikir, tidak bersolawat. Itu Allah bersihkan dari itu. Kotorannya hati itu kadang dari makanan. Makanan yang haram, makanan yang subhat. Itu yang harus kita hati-hati. Sementara kehidupan sekarang yang penting ada. Dan semuanya bisa dimakan. Itulah. Tapi kita ingin jadi orang dekat kepada Allah. Tapi tidak hati-hati dalam meraksakan dan merasakan apa itu makanan yang harus kita makan, apa itu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Karena saya yakin sulit orang antara membedakan pekerjaan lahir dan batin, itu sangat sulit. Tidak semua orang bisa. Yang bisa sampean mengerjakan secara zahir, tapi batinnya sulit. Memang pekerjaan, makanya batin itu adalah rohani, kumpulan dari rohani. Ruh yang Allah tiupkan, ruh yang Allah hembuskan kepada diri kita, di dalam diri kita itu ada Nur Muhammad yang menyaksikan hembusan itu sendiri. Makanya disebut rohani, harus suci Bapak. Kalau sudah suci, maka orang itu akan disirami rahmatnya Allah, yaitu cahaya ilahi. Disitulah kalau menurut dalam kitab itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah dan akan disayang oleh Rasulullah. Kan kuncinya dua cuma. Tapi untuk mencapai titik-titik seperti itu memang berat, harus kita berjuang. Jangan selalu kita mengeluh, jangan selalu kita mengeluh. Kita selesai mengeluh, kalau mengeluh pada orang apa dikasih? Wong kita aja berdoa sekarang belum tentu besok dikasih. Apalagi cuma mengeluh pada manusia yang cuma mendoakan kalau ikhlas, kalau tidak ikhlas Pak. Ikhlas pun belum tentu Allah kasih besok. Makanya sabar itu perlu. Kesabaran itu perlu, sangat perlu. Bisa mendoakan sampean Pak, sangat bisa menjadi kun fayakunnya Allah. Tapi apa sampean ini pantas diberi hadiah yang seperti itu? Walaupun sampean pantas, merasa pantas, tapi kan kadang ada rasa malu kepada Allah untuk diberikan kepada sampean. Kalau sudah rasa yang mendoakan, perasaan yang mendoakan, maka rasa itu yang akan menerima. Kalau sudah Nur Muhammad yang mendoakan, maka Allah yang akan menerima. Kalau sudah nurani yang mendoakan, maka ruh yang dihembuskan oleh Allah itu yang akan menerima. Sangat dekat soalnya. Tapi kalau harus seperti itu terus, wong saya sendiri kadang tidak pakai itu Pak, kecuali kepepet. Ya kalau kepepet walaupun air kan dijadikan bensin biar mobil tetap jalan, kan harus gitu. Itu kan kepepet namanya darurah Pak. Tapi kalau tidak darurah jangan dipakai. Artinya sesuatu yang tidak bisa memang harus bisa pada waktunya. Tapi kalau memang nyaman, nyantai, uang ada, ngapain pakai seperti itu? Kan itu menyalahi kodrat. Kekasih Allah itu Pak bukan butuh ini manja sama Allah, butuh itu manja sama Allah. Enggak. Bukan seperti itu. Walaupun Allah menuruti kekasihnya, tapi kan kita jangan jadi kekasih yang rewel. Nyanyi minta, garam aja ndak punya minta, ndak mau utang, salah juga. Sabar, belajar sabar. Sabar itu menahan diri, artinya mengendalikan hawa nafsu diri kita. Jangan marah, kalau marah kan diri kita marah sama siapa? Sampean yang marah saya yang kena, sampean yang marah tetangganya yang kena. Padahal hawa nafsunya sampean yang meluap-luap, tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena kurang berzikirnya kepada Allah, kurang dekat kepada Allah dan Rasulullah. Terakhir hiburan saya kepada semua jemaah yang hadir, mungkin besok malam 1 Muharram. Mungkin barangkali yang ada yang tidak pakai 1 Muharram, sudah pakai 2 Muharram atau 3 Muharram. Saya himbau kepada yang besok malam melaksanakan 1 Muharram, tolong kalau sudah sampai nanti ke rumah masing-masing, berdoalah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Katanya 1000 penyakit akan turun Pak, 1000 kebahagiaan akan turun, 1000 obatnya akan turun, 1000 musibah juga akan turun. Iya kalau turunnya bahagia, enak. Kalau penyakitnya yang kita dapat nanti nangis terus. Makanya semuanya kita harus lalui. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam 1 tahun, tidak mungkin, pasti ada ujiannya. Semoga dengan doa yang besok malam sampean nanti kalau pulang
ke rumah masing-masing, tolong berkumpul. Terserah sampean mau ngaji Yasin, mau zikir, terserah, yang penting selamatkanlah diri kita semua dan semua keluarga dan sanak famili dari hal-hal yang menyakitkan sehingga iman kita tidak kuat menampungnya. Itu yang harus disyukurin, harus didoakan kepada Allah. Penyakit tidak enak, Pak. Saya 1,5 tahun kena penyakit tidak enak. Jangankan penyakit fisik, penyakit tidak punya uang juga enak, banyak orang nangis. Saya penyakit fisik cuman, waduh, 1,5 tahun saya sakit, Pak. Sampai kan udah tahu, itu tidak enak. Walaupun saya tidak pernah mengenal seperti apa susah, tapi kalau penyakit saya kenal, Pak. Dan itu hak itu Allah, tidak akan dikasih tahu kepada siapapun, musibah itu akan didatangkan. Cuman kalau penyakit dari kenalnya saya, wah datang lagi, itu datang, Pak. Penyakit yang menyakitkan itu, karena terlalu kenal, terlalu dekat. Padahal saya tidak cinta sama penyakit, cuman oleh Allah dikasih rasa seperti apa rasanya sakit. Ternyata menyusahkan juga, Pak. Makanya silakan nanti jemaah kalau pulang jangan malas, berzikir bersama dengan keluarganya, entah sampean mau berzikir dengan keluarga atau sendirian, tapi untuk keluarga, bukan untuk sampean semua. Silakan, yang ada di sini ya di sini, terserah sampean mau kumpul mau pulang, terserah saya. Yang penting himbauan saya seperti itu. Jangan minta penyakit, Pak. Selamat dari penyakit. Penyakit miskin, penyakit fisik, penyakit hati. Yang penting selamat. Jangan minta kaya, nanti miskin juga sampean, nanti setelah kaya ada miskin soalnya, Pak. Kalau selamat dari miskin pasti kaya. Setelah miskin didoakan, kayanya mungkin mendekat. Karena rata-rata jemaah saya penyakitnya penyakit kurang, penyakit miskin yang diutarakan. Selalu berdoa kaya, ya nong miskinnya ada didoakan, yang ngikut. Coba ya Allah, selamatlah kami dari kemiskinan. Kaya mendekat, miskinnya disyukuri agar tidak mendekat. Maka yang mendekat adalah kekayaannya. Karena dua sisi ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dipisah. Tidak bisa. Kalau Allah menciptakan laki-laki, perempuan juga diciptakan. Masalah lebih banyak itu tergantung dari kekurangan penduduk di dunia. Kalau sampean mendoakan banyak ingin jadi orang kaya, pasti kemiskinan semakin mendekat, mengejar juga. Itu pasti, karena tak pernah disyukurin, wong itu ciptaan Allah juga. Makanya kalau saya itu berdoa tidak pernah minta kaya, cuman ingin jadi orang kaya. Saya selalu mohon kepada Allah, ya Allah jadilah kami, keluarga kami, jemaah kami selamat dari kemiskinan. Tidak nyebut kalau kaya, karena gandingannya soalnya. Tidak mungkin berpisah gandingannya, tidak mungkin. Dipisah oleh Allah tidak mungkin, karena diciptakan itu satu kali kaya dan miskin. Miskinnya yang disuruhkan, yang selalu disuruhkan kepada Allah, tidak nyampe pada diri kita. Sampai minta kaya terus miskin tidak diukan, dikejar dari belakang. Mau ambil yang kaya didorong oleh kemiskinan, ya udah tidak diraih. Kerjaannya cuma ruwet. Miskin datang, kaya menghindar, wong didorong sama miskin agar tidak dapat kaya. Akhirnya tidak kaya-kaya, dikejar miskin soalnya. Makanya berdoalah agar selamat dari kemiskinan, kaya itu biar mendekat bisa kita raih.